Apakah investasi hanya untuk orang kaya atau orang miskin juga bisa investasi? Nah, ini satu pertanyaan yang sangat-sangat menarik banget dan saya akan coba jelaskan di sini sehingga nanti Anda akan punya satu gambaran yang jelas kapan Anda harus mulai berinvestasi. Gampangnya gini, gampangnya adalah investasi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya penghasilan. Udah, gitu aja dulu. Mau penghasilannya besar, mau penghasilannya kecil, ya udah nggak masalah. Tapi pastikan sebelum Anda berinvestasi, Anda sebisa mungkin ilangin dulu utangnya. Terutama utang-utang yang sifatnya konsumtif. Karena utang-utang konsumtif ini akan menggerogoti kekayaan Anda. Misalnya apa? Anda punya utang kartu kredit yang sifatnya konsumtif, yang tidak menghasilkan uang, itu lunasin dulu. Jadi ada income, lunasin dulu utang. Begitu utang yang konsumtifnya udah habis, baru Anda bisa mulai berinvestasi. Saran saya begitu. Tapi kalau misalnya Anda merasa, saya nggak mau ngurusin utang, maunya langsung investasi, ya silakan juga ya. It's okay, nggak apa-apa, ini cuma saran aja. Tapi, berapapun income Anda udah bisa berinvestasi. Invest di mana? Ada investasi-investasi yang sebetulnya bisa dimulai dengan modal kecil. Misalnya, reksadana itu dengan 100.000 juga udah bisa. Jadi kalau Anda sekarang punya gaji 2 juta, 3 juta, Anda bisa menyisihkan. Bukan menyisakan ya, beda loh. Menyisihkan artinya uangnya Anda terima, Anda sisihkan dulu di depan. Itu Anda mau sisihkan 100.000 buat berinvestasi bisa. Meskipun beberapa investasi itu perlu modal lebih gede. Misalnya emas itu hanya bisa kalau udah 1 juta minimal. Karena setahu saya 1 gram emas sekarang harganya 900 ribuan kalau saya nggak salah. Tolong dicek lagi. So, sekali lagi reksadana itu dengan modal 100.000 udah bisa. Lalu kemudian kalau misalnya kita mau invest di saham misalnya ya. Saham-saham yang harganya itu sekitar 1.000 rupiah, itu Anda udah bisa invest dengan 100.000. Karena kalau kita invest di saham, itu kan minimal belinya satu lot itu 100 lembar. Berarti kalau harga per lembarnya 1.000 rupiah, dengan 100.000 Anda udah bisa tuh berinvestasi. Dan kalau misalnya Anda mau spend lebih banyak lagi, misalnya dengan 500.000 rupiah gitu. Ada banyak saham-saham yang 3.000 rupiah per lembar saham, itu Anda bahkan udah bisa dapat dividen. Kenapa? Karena biasanya saham-saham perusahaan BUMN itu rajin bagi dividen. Karena pemerintah itu perlu pemasukan di luar pajak. Yang namanya PNBP, pemasukan negara bukan pajak gitu kan. Itu dari mana? Salah satunya dari dividen BUMN. Nah, makanya BUMN biasanya lebih sering bagi dividen. Dan kalau Anda juga punya sahamnya, berarti Anda juga berhak dapat dividennya. Nah, dan ketika Anda dapat dividen ya udah, ya itu bisa jadi passive income Anda seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa saya harus kaya dulu baru investasi, karena justru itu kayak gini loh analoginya, saya harus six pack dulu baru saya nge-gym. Aneh banget kan? Nah, kalau untuk soal six pack dan nge-gym kita udah paham, investasi juga sama. Jangan kaya dulu baru investasi, karena justru investasilah yang akan bikin Anda kaya. Nge-gym lah yang akan bikin Anda six pack. Diet lah yang akan bikin badan Anda bagus. Jangan badan bagus dulu baru diet, kebalik. Kalau Anda udah berinvestasi, hasil dari investasinya Anda gulung lagi, dan itu akan membuat kekayaan Anda tuh meningkatnya eksponensial. Karena hasil investasi Anda gulung lagi. Makin gede hasilnya Anda dapat, Anda gulung lagi. Makin gede lagi Anda gulung lagi. Jadi sehingga hasilnya akan eksponensial. Itu akan membuat Anda kaya. Dan percaya sama saya, waktu 5 tahun, waktu 10 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk Anda bisa menggulung kekayaan Anda. Tapi waktu yang sangat singkat kalau Anda nggak mulai tiba-tiba, 5 tahun udah habis aja. Coba dulu 5 tahun yang lalu Anda mulai. Itu akan cepat sekali. Nah, kenapa nggak Anda mulai sekarang? Mulai sekarang, mulai sisihkan di depan. Misalnya, punya gaji 3 juta. Sisihkan 500.000 di depan, hiduplah dengan 2,5 juta. Sisihkan 1 juta di depan, hiduplah dengan 2 juta. Muat gak muat, cukup gak cukup, cukup-cupupin. Kalau perlu, misalnya yang tadinya ngerokoknya sehari sebungkus, ya udah sekarang seminggu sebatang. Nah, misalnya kayak gitu. Yang tadinya makannya di restoran, sekarang makan di warteg, it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau Anda udah bebas finansial, mau tiap hari ke restoran ya nggak apa-apa juga. Saya 3 kali ke restoran, it's okay, nggak masalah. Tapi itu nanti, tahan diri dulu 5 tahun, 10 tahun. Bangun dulu kekayaan Anda. Kalau mau dipercepat gimana caranya? Ya bisa juga. Kuasai high income skill, lalu kemudian Anda praktekkan, dapat income yang lebih besar, investasikan income Anda. Itu akan mempercepat Anda untuk capai bebas finansial. Yang penting ada uang masuk investasi, ada uang masuk investasi.
Nah, artinya apa? Kesimpulannya, Anda nggak perlu income besar untuk berinvestasi. Bahkan karyawan pun bisa berinvestasi. Nah, tapi ingat, supaya seorang karyawan bisa cepat jadi kaya, gimana kalau saat bekerja di sebuah perusahaan, dapat gaji, tapi juga punya bisnis sampingan. Nah, ini tips lagi buat kalau mau jadi lebih cepat kaya. Bisnis sampingan. Ketika nanti bisnisnya udah bisa membiayai gaya hidupnya, ketika bisnisnya udah bisa menyamai gajinya, baru berpikir buat resign kah, atau berpikir buat lebih fokus ke bisnis, tuh silakan aja. Jadi goalnya adalah secepatnya bisa bebas finansial tanpa harus menunggu kaya dulu. Karena kalau udah investasi, udah bebas finansial, baru bisa berpikir gimana cara jadi kaya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.